Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya Muhammad Noviansah yang akan membahas mengenai seluk-beluk dari manajemen jaringan. Nah, di video kali ini kita pembahasan mengenai network maintenance. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video network maintenance yang lalu sebelumnya. Ini merupakan bagian kedua dari network maintenance. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai tahapan-tahapan dari proses troubleshooting, gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam pembahasan ini kita tahu pekerjaan seorang network administrator misalkan pada sebuah data center atau sebuah jaringan komputer. Nah, network administrator ini dia memiliki tanggung jawab dalam hal mengelola jaringan itu sendiri, kemudian melakukan network maintenance, troubleshooting, dan aktivitas lainnya, gitu ya. Nah, seringkali dalam operasional dari suatu network atau data center tadi itu akan mengalami beberapa insiden yang akan ditemui. Nah, insiden-insiden ini umumnya bisa disebabkan oleh karena faktor human error, ya seperti kegagalan konfigurasi, kemudian kegagalan perangkat itu sendiri, mungkin ya ada kerusakan atau setelah pemakaian jangka waktu tertentu, kemudian ada bug software, ada gangguan traffic seperti network attack atau network loop dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas di tahapan proses troubleshooting ini. Nah, pembahasan kita nanti akan dibahas mengenai tahapannya. Tahapan pertama itu adalah problem report, kemudian tahapan kedua itu adalah problem diagnosis. Nah, problem diagnosis ini melalui beberapa tahapan yang dilakukan dalam mendiagnosa dari problem yang ditemui. Pertama, collect information, yang kedua examine information, yang ketiga eliminate potential cause, kemudian yang keempat hypothesis underlying cause, kemudian yang kelima verify hypothesis. Nah, kemudian tahapan berikutnya setelah problem report, problem diagnosis, tahapan ketiga yaitu adalah problem resolution. Nah, ini kita sudah setelah melakukan troubleshoot gitu ya di proses kedua selesai. Nah, kita melakukan problem resolution gitu ya dalam memperbaiki ataupun menghindari agar kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dalam hal ini adalah tahapan problem resolution. Nah, problem resolution memiliki tahapan atau beberapa metode yang bisa digunakan gitu ya. Ada yang pertama OC dan metode troubleshooting. Nah, ini dibagi tiga lagi, nanti ada top down method, kemudian ada bottom up method, kemudian ketiga ada divide and conquer method. Nah, ini metode yang digunakan dalam troubleshooting berdasarkan dari OC layer. Kemudian ada tahapan metode lainnya menggunakan following traffic path. Kemudian ada comparing configuration, kemudian ada berikutnya adalah component swapping. Dan ini adalah pembahasan kita di video kali ini nih. Oke, kita mulai sekarang di tahapan proses dari troubleshoot. Nah, tahapan dari proses troubleshoot ini yang dijalankan gitu ya dalam melakukan proses troubleshoot yang dijalankan. Kita lihat yang pertama, ini ada tahapan proses troubleshooting yang umum, itu dapat dibagi menjadi 3 tahapan dalam hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama kita lihat adalah problem report. Nah, problem report ini merupakan tahapan pada masalah yang sesungguhnya ditemukan dan kemudian dilaporkan. Nah, dilaporkannya bisa dari user ataupun juga dari SNMP trap ya kemarin ya, akan didapat alert suatu kejadian atau suatu event
dari suatu troubleshoot. Nah, kita akan dapat laporan dalam hal ini. Nah, kemudian mungkin dalam hal sifat laporan ini mungkin bisa berbeda-beda tergantung dari policy atau kebijakan yang berlaku pada masing-masing jaringan tempat di lokasi jaringan tersebut berada. Nah, mungkin itu akan membuat atau memberikan laporan mengenai problem report ini bisa mungkin berbeda-beda. Tapi secara umum orang yang pertama mendapat atau mengetahui adanya masalah di dalam suatu jaringan itu adalah seorang network administrator atau timnya ya, mungkin bisa tim atau seorang network administrator. Dia adalah orang yang pertama mengetahui adanya suatu masalah. Nah, itu merupakan problem report. Nah, tahapan berikutnya yaitu adalah problem diagnosis gitu, problem diagnosis. Nah, ini merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam mendiagnosis dari suatu permasalahan di dalam suatu jaringan. Nah, ini tahapan ini merupakan tahapan yang memakan waktu, tenaga, atau usaha yang mungkin bisa dikatakan besar ya dalam melakukan suatu diagnosis dari suatu permasalahan yang terdapat di suatu jaringan. Nah, berikutnya problem resolution. Nah, tahapan ini masalah dianggap sudah dapat diselesaikan. Nah, itu adalah 3 tahap sini, 3 tahapan dalam proses troubleshooting. Oke, kita lanjut. Dalam tahapan pada trouble diagnosis sekarang itu akan dilakukan beberapa tahapan ya, seperti tadi. Yang pertama itu adalah collect information. Nah, collect information ini kita mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan di dalam jaringan itu sendiri nih. Nah, kita bisa dapatkan informasi-informasi tersebut dari mana aja, misalkan dari si user. Kenapa kita bisa mengetahui dari permasalahan tersebut dari user yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Informasinya kita kumpulkan dari proses interview si pemakai ya, si user tadi, ataupun kita bisa menggunakan network tools itu ya, untuk mengetahui kenapa jaringan tersebut bermasalah. Nah, kemudian kita bisa mengumpulkan, kita cek koneksi dari suatu konektor yang terdapat di dalam jaringan yang kita mengetahui di mana problem tersebut berada. Kita cek gitu ya satu persatu, kemudian informasi-informasi tadi akan berguna untuk tahapan berikutnya, yaitu adalah examine information. Nah, ini informasi yang tadi kita sudah dapatkan dari interview, ataupun kita menggunakan network tools, atau kita cek itu ya untuk konektornya. Nah, sudah terkumpul informasinya, kita di sini tahapan ini mencoba membandingkan informasi yang diperoleh dengan data-data di kejadian masa lalu untuk menemukan solusi masalah. Nah, ini dari dokumen-dokumen report sebelumnya. Nah, jika permasalahan mungkin sama pernah terjadi sebelumnya, nah kita lakukan gitu ya berdasarkan dari informasi dari dokumen report sebelumnya gitu, dengan permasalahan yang sama. Tentunya dengan kejadian sama, report yang pernah dijalankan dari dokumen tersebut, kita langsung bisa mengetahui permasalahan yang terjadi. Nah, berikutnya di tahapan berikutnya ini adalah eliminate potential cause. Nah, ini kita menghilangkan beberapa potensi penyebab masalah gitu ya, dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, atau data-data yang diperoleh. Maka kita bisa memperkirakan potensi penyebab masalahnya apa. Nah, penyebab permasalahan tersebut kita eliminasi, atau kita hilangkan, atau kita minimalisir gitu ya.
dalam hal ini di tahapan ketiga. Tahapan berikutnya adalah hypothesize underlying cause. Penyebabnya, kita buat hipotesis penyebab permasalahan tersebut. Nah, setelah tadi kita eliminasi penyebab-penyebabnya menjadi potensi penyebab permasalahan, maka kita cari apakah kira-kira gitu ya, kita dalam ini membuat hipotesa, membuat kesimpulan sementara kira-kira apa nih penyebab masalah yang terjadi atau masalah utamanya yang terjadi. Nah, kita memperkirakan. Dari perkiraan tersebut kita lakukan tahapan berikutnya, kita verifikasi hipotesis atau verify hipotesis. Nah, kita melakukan pengujian pada hipotesis. Apabila sudah yakin pada masalah utama yang ditemukan di tahapan sebelumnya ya, dari hipotesis kita, maka kita uji kembali kebenarannya dengan menggunakan metode yang kita ketahui gitu ya dalam seorang network administrator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari problem diagnosis. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam manajemen jaringan, dalam hal ini ada network maintenance, dalam melakukan troubleshooting. Ada dua metode troubleshooting secara umum ya yang bisa dilakukan, atau ada pendekatan dalam metode troubleshooting. Yang pertama ada yang disebut dengan structure troubleshooting approach. Yang kedua ada heap troubleshooting approach. Nah, ini nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dari gambar. Yang pertama ada structure troubleshooting approach. Nah, di sini kaitannya dalam structure troubleshooting approach, pendekatan troubleshooting ini ya, dari problem report, dari laporan gitu ya, tadi kemudian kita collect information yang tadi kita kumpulkan informasinya, kemudian kita examine informasi tersebut. Setelah dikumpulkan kita perkirakan gitu ya penyebabnya, dan setelah itu kita dilakukan eliminasi potensial cause, kita minimalisir atau kita hilangkan dari penyebab masalah utama. Nah, setelah itu kita perkirakan, kita buat hipotesis penyebabnya apa. Nah, kita buat hipotesis atau perkiraan dari penyebabnya. Setelah itu kita uji dari penyebabnya apa nih, apakah konfigurasinya ataupun dan lain sebagainya. Kita lakukan verifikasi hipotesis kita. Nah, ini akhirnya terselesaikanlah dari troubleshoot kita. Nah, ini dengan menggunakan pendekatan dari structure troubleshooting approach. Yang kedua adalah heap troubleshooting approach. Nah, sini kalau kita lihat dari troubleshooting approach, dari problem report, dari laporan yang diterima, kita kumpulkan informasi-informasinya. Kemudian setelah itu kita buat hipotesisnya nih, kita tentukan, perkirakan apa penyebabnya. Nah, setelah kita perkirakan penyebabnya, kita lakukan uji hipotesis dari perkiraan kita gitu ya. Nah, itu adalah di pendekatan heap troubleshooting approach. Nah, kalau kita lihat di antara kedua ini, structure approach dan heap troubleshooting approach, perbedaannya di mana? Tentunya kalau kita lihat perbedaannya di bagian examine information dan eliminate potential cause-nya kita jalankan gitu ya. Tahapan ini bisa kita lewati dalam hal ini. Itu yang digunakan untuk heap troubleshooting approach. Nah, tentunya dengan kaitan ini, dari kita hilangkan atau kita lewati dari tahapan examine information dan eliminate potential ini, biasanya heap troubleshooting itu digunakan untuk permasalahan-permasalahan yang umum gitu ya, yang relatif umum dari suatu troubleshooting.
Oke, berikutnya dari eliminate potential cost ini, kita masukkan atau kita bisa jalankan beberapa pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk mempersempit di bagian eliminate potential cost tadi ya. Nah, itu dalam problem resolution. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode OC dan metode troubleshooting. Nah, ini ada 3 model dari dari OC dan metode troubleshooting. Namun sebelumnya mungkin sedikit nah, ini adalah OC layer yang pernah kita pelajari di jaringan komputer. Ada 7 lapis dari OC layer ya. Ada lapis pertama, lapis terbawah ada physical, lapis kedua data link, lapis ketiga network layer, lapis keempat transport layer, kemudian lapis kelima session layer, presentation layer di lapisan 6, dan lapisan tertinggi atau ketujuh adalah lapisan application layer. Nah, namun untuk pembahasan OC layer ini pernah saya bahas di video saya mengenai 7 layer OC. Nah, itu bisa dilihat untuk mempelajarinya kembali gitu ya. Nah, namun di video ini saya lanjutkan. Kita untuk mengetahui lebih jauhnya bisa dilihat di video saya mengenai OC layer tadi ya, 7 layer OC. Nah, kaitannya tadi dengan OC dan metode troubleshooting. Yang pertama ada metode top down atau the top down method. Nah, top down method ini kita mencari kesalahan dari lapisan ketujuh, dari lapisan atas ke bawah. Jadi pertama kita cari mungkin permasalahannya berdasarkan di lapisan ketujuh nih, application. Biasanya apakah protokolnya mungkin yang salah gitu ya dalam penggunaannya. Kemudian kalau udah benar kita lanjut ke ke lapisan ke bawahnya terus sampai kita menemukan dari permasalahannya. Oke, metode berikutnya yaitu adalah bottom up method. Nah, metode dari bawah ke atas nih kebalikannya. Nah, sini kita dalam hal ini kita periksa dulu gitu ya tahapannya dari lapisan terbawah physical gitu ya. Berarti kita mengecek dari physicalnya, dari media transmisinya ya, mungkin ya, dari apakah kalau menggunakan kabel kita cek kabelnya, atau kalau menggunakan wireless apakah sinyalnya diterima dengan baik atau tidak dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke lapisan berikutnya nih. Lapisan berikutnya kita cek meningkat ke atas, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai kita menemukan permasalahannya. Atau ketiga adalah divide and conquer method. Nah, di sini kita membuat gitu ya, atau memeriksa pendekatan ini, plus mengeceknya dilakukan dari layer layer tengah dulu nih kita ambil gitu ya. Kita mengecekkan dari layer pertengahan, diistilahkan tadi dengan divide and conquer method. Nah, ini biasanya kita lakukan pengecekan dari lapisan tengah, mungkin dari sini lapisan network atau transport. Nah, ini yang contohnya misalkan kita lakukan ping gitu ya, ping. Kalau ping berhasil gitu ya dengan dengan pesan dari ICMP. Nah, kalau baik gitu ya, berikutnya kita lakukan pengecekan ke bawah. Atau biasanya kalau ping sudah berhasil, pingnya berhasil, nah biasanya untuk lapisan ke bawah ini udah tidak bermasalah, berarti permasalahan ada ke atas. Nah, biasa kita dari lapisan tengah ini langsung ke atas tanpa kita ngecek lagi physicalnya dan sebagainya, karena kita udah
udah mengecek di lapisan network dan transport. Nah, itu yang disebut dengan divide and conquer method. Berikutnya kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu following traffic path. Nah, kita di sini menelusuri jalur traffic nih. Jalur trafficnya kita telusuri dari yang kita duga bermasalah. Nah, sini misalkan dengan melakukan pengujian antara klien dan router, ditemukan masalah misalkan seperti di gambar sini. Jadi kita menduga ada permasalahan antara klien dan router. Klien ini tidak bisa mengakses ke router, ke gateway misalkan. Nah, apa yang kita lakukan dengan pendekatan following traffic path ini? Kita mengikuti dari traffic biasanya. Nah, biasanya traffic ini dari klien, biasanya dia akan ke switch dulu. Nah, untuk itu kita cek dulu tahap pertamanya, kita cek dari klien ke switch. Kalau tidak bermasalah, berarti ada permasalahan dari switch ke router. Nah, itu tahap berikutnya. Jadi kita kita buat berdasarkan traffic path gitu ya, dari jalur trafficnya. Dari tahapan pertama dulu nih kita tentukan. Di sini apakah ada permasalahan? Kalau tidak, berarti di tahap berikutnya, di tahap kedua pasti di sini dinyatakan ada permasalahan. Gitu juga kebalikannya, kalau ternyata memang ada permasalahan di tahap satu ini nih, dari klien ke switchnya ada permasalahan. Nah, itu kita nggak perlu lagi ngecek dari switch ke router gitu ya. Biasanya ini akan bisa permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Oke, berikutnya adalah metode yang ketiga, yaitu adalah comparing configuration. Nah, dalam hal ini kita melakukan proses membandingkan konfigurasi. Ini mirip antara satu konfigurasi dengan konfigurasi yang lain. Nah, kita bandingkan gitu ya. Bisa dari topologinya atau bisa dari konfigurasinya, dari dua gambar yang sama. Kemudian kita bisa menentukan ada perbedaan dari konfigurasi satu dengan yang lainnya. Nah, itu kita lakukan pembandingan. Atau bisa juga misalkan di jaringan yang kita kelola ini pernah terjadi suatu perubahan gitu ya. Dari perubahan, nah itu kan dari dokumentasinya kita ada tuh, dari dokumentasi awal sampai perubahan tersebut. Nah, bisa kita bandingkan gitu ya, apakah ada penyebab permasalahan tersebut, bisa kita bandingkan dari kedua topologi tadi. Oke, pendekatan berikutnya atau metode yang bisa kita gunakan untuk mempersempit pada eliminate potential cost itu, yaitu adalah yang keempat, komponen swapping. Nah, di dalam metode ini yang dilakukan, kita coba kita mengganti gitu ya, mengganti komponen network dengan komponen yang baru gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui kerusakan yang terjadi dari suatu network. Jadi dalam hal ini misalkan contohnya kita mengganti suatu komponen network, misalkan router ataupun switch gitu ya, yang digunakan jika permasalahan tersebut. Nah, kita coba ganti dengan komponen yang baru. Nah, jika permasalahan itu dapat terselesaikan, berarti bisa kita tarik kesimpulan kalau komponen tersebut mungkin sudah memang harus diganti gitu ya dalam penggunaan di jaringan kita. Oke, mungkin itu aja materi kita untuk network maintenance ini di bagian kedua ini. Nah, dari permasalahan tadi kita misalkan contoh gitu ya, studi kasus. Nih ada suatu kasus, pada suatu hari ditemukan masalah pada jaringan komputer di PT Pita Biru misalkan contohnya. Nah, dari 10 komponen dari 10 komputer
dari 20 komputer itu tidak dapat melakukan koneksi internet gitu ya. Padahal kemarin masih bisa mengakses internet. Nah, sebagai seorang network administrator misalkan, apa yang kalian akan kalian kerjakan gitu ya, kalian lakukan. Nah, tadi ada dua metode yang bisa digunakan, ada structure troubleshooting approach ataupun heap troubleshooting approach. Nah, ini bisa kita gunakan dari studi kasus yang berikut ini. Namun tadi dikatakan untuk masalah-masalah yang relatif umum bisa untuk mudah kita menggunakan heap troubleshooting approach. Nah, kita coba kita lakukan gitu ya. Nah, seperti apa yang kalian kerjakan sebagai seorang administrator jaringan. Oke, mungkin itu aja materi dari saya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video saya ini. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Semoga video saya ini bisa dapat diterima dengan jelas dan dapat berguna bagi seorang network administrator atau calon administrator yang akan menjalankan dari memanage suatu jaringan. Oke, mungkin itu aja. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.